Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya saudara semua sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah dan perjamuan kudus bersama dengan keluarga dalam rangka kita memperingati Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah dan perjamuan kudus pagi hari ini menjadikan berkat dan kekuatan bagi kita semua. Marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat pembuka, saya akan membaca warta Jumat Agung dari Injil Lukas pasal 23, ayat 44 sampai dengan 49. Di sana dikatakan demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Marilah kita resapkan di dalam hati kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar, yang telah dinyatakannya melalui pengorbanannya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 183, bait yang pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulangnya tak atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan
yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus, tanda pengasihan. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun hati kami menyatu di dalam kasih-Mu. Di dalam ibadah keluarga ini, kiranya Tuhan menaungi kami dengan segala kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah melalui itu kami senantiasa dikuatkan di dalam setiap kami menjalani kehidupan. Bapa, sebagai sumber kekuatan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, kuasai hati kami dengan Roh Kudus. Setiap kata yang keluar dari firman-Mu membawa kemantapan hati, membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11. Di sana dikatakan demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus Kristus firmankan
di bagian terakhir dari pembacaan firman ini, bukankah itu sekarang yang menjadi hal yang penting di dalam kita menghadapi situasi yang seperti ini? Yaitu bagaimana supaya kehidupan kita senantiasa ada di dalam sukacita. Di dalam ayat yang ke-11 bagian B, di sana Tuhan Yesus Kristus berfirman, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin di dalam situasi yang seperti ini kita sempat untuk bersukacita? Bagaimana mungkin di tengah kabar-kabar yang membuat kita gentar akhir-akhir ini, kita dapat menyisipkan sukacita atau kegembiraan itu di dalam hati kita? Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-9, Tuhan Yesus Kristus menggambarkan bahwa kasih Bapa atas dirinya adalah seindah kasih Bapa kepada anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Bapa mengasihi kita. Itulah yang hendak dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Dan dengan demikian, keharmonisan hubungan kasih antara Tuhan Yesus Kristus dengan Bapanya ini juga menggambarkan kedekatan hubungan kasih antara Tuhan Yesus Kristus dengan kita. Saudara dikasihi Tuhan, hal pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah sukacita, kegembiraan. Itu lahir dari sebuah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa kita ini, bahwa saudara, iya betul, saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, benar sekali. Saudara, siapapun saudara, bagaimana latar belakang kehidupan saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini, satu kenyataan yang boleh kita sadari adalah Tuhan mengasihi saudara. Kasih-Nya begitu besar. Kasih-Nya tak tergambarkan dengan kata-kata. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota adalah gambaran tentang sedemikian besarnya kasih Tuhan kepada saudara. Dia mengorbankan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, untuk membuat orang-orang berdosa seperti kita diselamatkan di dunia dan bahkan kelak sampai ke dalam kerajaan sorga. Persoalannya sekarang adalah, saudara dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita sadari akhir-akhir ini. Memang benar kita melihat segala peristiwa yang terjadi.
Lalu dengan melihat segala peristiwa yang terjadi ini, kita sadar apa yang sesungguhnya sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi, saudara-saudara, ada satu kenyataan pasti yang boleh kita pegang di dalam batin kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus begitu besar mengasihi saudara. Karena besarnya kasihnya itu, dia menjaga kehidupan saudara. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan menjaga saudara bagaikan menjaga biji matanya. Sudah dikasihi Tuhan, penghayatan, penyadaran akan kenyataan yang seperti ini tentunya melegakan. Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah kiriman di WhatsApp dari seorang teman. Di sana ada sebuah ilustrasi yang sangat indah. Ilustrasinya begini. Apa yang kita rasakan, apa yang terjadi pada diri kita, seandainya pada suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, dan kebetulan di tempat yang sepi, di sana kita bertemu dengan seseorang yang sedang membawa pisau. Apa yang kita rasakan? Iya, tentu kita akan merasakan takut. Kita akan merasakan takut. Nah, lalu cerita kedua, apa yang terjadi ketika pada suatu hari kita masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba kita melihat di dalam rumah itu orang tua kita, suami atau istri sedang berdiri memegang pisau juga. Apakah kita juga akan merasakan takut? Jawabannya tentu tidak. Mengapa saudara-saudara? Benar, dua peristiwa tadi menggambarkan hal yang sama, tetapi juga berbeda. Hal yang sama adalah pisau itu berbahaya, betul. Pisau itu berbahaya. Tetapi perbedaannya adalah peristiwa yang pertama, pisau itu dipegang oleh orang yang tidak kita kenal. Yang mungkin saja dia berniat jahat. Tetapi di peristiwa kedua, pisau itu meskipun berbahaya tidak membuat kita takut. Mengapa? Karena dipegang oleh seseorang, oleh pribadi yang begitu mengasihi kita. Karena hal yang berbahaya itu dipegang oleh pribadi yang mengasihi kita, maka kita bisa yakin bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi dan membahayakan diri kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat apa yang sedang kita hadapi. Kehidupan ini penuh dengan mara bahaya. Kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang sangat mungkin dapat mencelakakan kehidupan kita. Lalu kita hidup dengan berhati-hati. Lalu kita hidup juga dengan menjaga diri kita baik-baik. Kita mentaati segala anjuran, segala aturan untuk keselamatan diri kita. Dan jika semuanya itu telah kita lakukan dan
masih ada rasa takut di dalam kehidupan kita, maka inilah saatnya menyadari bahwa seperti apapun menakutkannya peristiwa di sekitar kita, ada pribadi yang begitu mengasihi kita, yang memegang semuanya itu. Sehingga ketika pribadi yang mengasihi kita itu memegang semuanya itu, maka badai pasti akan berlalu. Maka segala sakit penyakit akan berakhir, berganti dengan kesehatan, berganti dengan kesembuhan, berganti dengan kesejahteraan dan kedamaian. Mengapa? Karena ada tangan dari pribadi yang mengasihi kita, yang memegang kehidupan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikutnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini berkata bahwa ketika kita telah sadar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, maka marilah kita hidup di dalamnya. Kita tinggal di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kasih itu. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam kasih. Ibaratnya kasih Kristus itu adalah sebuah rumah. Kita masuk ke dalamnya. Kita tinggal di dalam kasih itu. Kita ada di ruangan itu. Sehingga kita menyadari bahwa satu, benar situasi di sekitar kita sedang penuh dengan bahaya. Tetapi dua, aku, saudara, ada di dalam perlindungan kasihnya. Akhirnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah senantiasa kita renungkan firman dari Dia, pribadi yang mengasihi kita. Supaya dengan firman itu kita makin sadar dan makin sadar bahwa hidup ini tidak seorang diri. Hidup ini ada yang memegang. Hidup ini ada yang menaungi. Hidup ini ada yang melindungi. Yaitu Dia yang mengasihi kita. Yang karena begitu besar kasih-Nya, sampai-sampai Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan saudara. Saudaraku, percayakah kita? Sadarkah saudara bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara? Amin. Kita berdoa. Bapa, buatlah hati kami terbuka terhadap kasih-Mu, supaya kami semakin sadar, supaya kami semakin mengerti bahwa kami ini sedang dikasihi oleh kasih yang begitu besar. Kami ingin tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami tidak tinggal di dalam kekhawatiran, supaya kami tidak tinggal di dalam ketakutan. Biarlah kasih ini membesarkan semangat kami, menumbuhkan sukacita dan kegembiraan kami.
supaya dengan kegembiraan itu tubuh kami sehat dan kami dapat menghadapi segala apa yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami akan mengikuti perjamuan kudus. Berkati Bapa. Biarlah perjamuan kudus ini makin membuat kami sadar besarnya kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap hati seperti apakah yang layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus? Marilah kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing akan 3 hal. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa diri kita adalah orang yang berdosa? Dan apakah kita rindu untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa dosa-dosa kita telah ditebus oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib? Yang ketiga, apakah ada sikap hati kita untuk bersedia mengungkapkan segenap rasa syukur kepada Tuhan melalui segala yang kita lakukan di setiap hari? Saudaraku, setiap orang yang didapati di dalam hatinya ada 3 hal ini, maka perjamuan kudus ini akan menjadi berkat dan penghiburan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami. Hidup kami tidak benar di hadapan-Mu, karena kebenaran hanya berasal dari Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengungkapkan segenap rasa syukur karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh kematiannya di kayu salib menjadi penebus atas kehidupan kami, sehingga kami dibebaskan dari segala dosa dan kami mendapatkan kehidupan yang baru. Bapa Sorgawi, beri kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan kami dengan mengungkapkan segenap rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut perjamuan kudus ini sebagai anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22.
Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan yang kedua, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah roti saudara. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, makanlah. Saudara-saudara, ambillah minuman kita. Tuhan Yesus mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk mengampuni dosa." Saudara-saudara, minumlah. Marilah kita berdoa. Bapa, setelah kami merasakan perjamuan kudus ini, maka mengertilah kami bahwa sesungguhnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk kami, untuk keselamatan dan dosa-dosa kami. Bapa, di dalam situasi yang seperti ini, biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dikuatkan oleh tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 368, bait yang pertama dan yang kedua, pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu kuterima. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu kuterima.
terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan aktivitas kita. Tetap jaga kesehatan, senantiasa bergembira dan bersukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua berbahagia karena Tuhan Yesus Kristus berkenan menjadi milik kepunyaan kita. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku.
malaikat amat merdu, kasih dan rahmat